Cek mic 1, 1, 2, 3. Cek mic 1, 1, 2, 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Pemirsa Asia TV, saluran dakwah keluarga Islami dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan seperti biasa, Bicara akan mengangkat topik-topik atau permasalahan yang mungkin sedang terjadi di diri kita, lingkungan kita, ataupun mungkin ada informasi-informasi yang kita terima yang kita akan bahas gitu. Nah, seperti biasa pembahasan akan meninjau permasalahan itu dari sisi syariat. Seperti apa syariat memandang permasalahan itu sehingga nanti insya Allah bisa ada jalan keluar atau apa yang bisa kita amalkan nantinya. Dan untuk membahas itu tentunya kita bersama guru-guru kita, para asatizah yang hadir di studio Asia TV. Dan untuk topik hari ini sudah hadir bersama kita guru kita Ustadz Pramana Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Baik. Ustadz, karena Ustadz sudah hadir di sini, langsung saja bertanya nih Ustadz ya. Baik, Ustadz, jadi begini Ustadz. Saat ini kan fenomena sosial media memang di seluruh dunia udah menyebar kemana-mana lah pokoknya Ustadz. Dari pelosok sampai nggak pelosok pun menyebar. Nah, kadang kan di sosial media ini kan memang orang pengen tampil. Nah, rata-rata kan sosial media memang fungsinya untuk menampilkan sesuatu gitu Ustadz. Nah, kadang bagi yang sudah menikah ataupun yang baru menikah nih Ustadz, pengen juga kadang Ustadz ada rasa pengen menampilkan bahwasanya ini loh aku dengan istri romantis. Kemudian kami suka bercanda, bahkan kadang ada foto-foto dia lagi lari bareng istri atau berpegangan tangan, berpose gitu-gitu. Walaupun niatnya sih cuma pengen gini, kalau mau contoh rumah tangga harmonis seperti ini. Nah, yang mau Anda tanyakan Ustadz, boleh nggak sih seperti itu Ustadz? Jadi kalaupun boleh, apa kaidah yang membuat dia membolehkan? Kalaupun nggak boleh, ya kenapa gitu Ustadz? Mungkin Ustadz bisa memberikan sedikit penjelasan supaya kita bisa paham nih Ustadz. Tafadhol Ustadz. Nah, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Kemesraan dalam rumah tangga ini sesuatu yang dituntut Bang Jian. Ketika seorang yang sudah menikah ya antara suami dan istri, ya hendaknya mereka senantiasa bermesraan, ya bergandengan tangan seperti itu. Hanya saja ada hal-hal yang memang boleh dilakukan, tapi tidak boleh untuk ditampakkan. Ya perkara yang memang boleh dilakukan, ya bahkan ini dituntut kemesraan dalam rumah tangga. Dan kita tahu bagaimana rumah tangga Nabi SAW. Ya banyak hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana rumah tangga Nabi, dan itu kita dapatkan dari hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Ummahatul Mukminin. Karena yang paling tahu tentang rumah tangga Rasulullah SAW adalah istri-istri beliau. Nah, demikian. Hanya saja ada hal-hal yang memang kita tidak boleh tunjukkan ya di hadapan banyak orang. Nah, karena apa? Banyak faktor. Ya banyak faktor. Faktor yang pertama, kenapa kita dilarang menunjukkan hal yang demikian di hadapan banyak orang, apalagi sekarang di media sosial semua orang bisa lihat, ya semua orang bisa tahu bagaimana keberadaan kita, bagaimana kemesraan kita dengan pasangan kita. Yang pertama, ini merupakan salah satu dari sifat malu. Dan sifat malu itu bukankah bagian dari keimanan? Nabi SAW mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu memiliki cabang-cabang 73 sampai 79 cabang. Ya wa'alaha ya qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah ya ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman. Dan malu itu bahagian dari keimanan. Jadi pada dasarnya ketika kemesraan kita tampilkan di hadapan orang banyak, ya ini sesuatu yang keluar dari sifat malu. Ya, keluar dari sifat malu. Sementara sifat malu itu bagian dari keimanan. Nah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya ada ucapan dari Nabi SAW, "Illam tastahi fasna ma syi'ta." Apabila sekiranya engkau tidak memiliki rasa malu, ya perbuat sekendakmu. Demikian. Maka kita dapatkan ada ya foto-foto kemesraan, bahkan ya naudzubillah mereka menampakkan auratnya di hadapan banyak orang. Ya berapa banyak kemudaratan yang terjadi. Maka ketika kita memiliki rasa malu dan
dan kita tahu pentingnya kemesraan bersama dengan istri kita, tidak perlu kita tampilkan di media sosial. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada namanya khawarimul muru'ah. Ya, segala sesuatu yang menghilangkan muru'ah, kewibawaan seseorang ini dilarang. Dan salah satunya ini disebutkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan salah satu yang tidak diperbolehkan adalah mencium istri atau mencium budak di hadapan orang ramai, ya, di keramaian orang. Ini apa? Ini bisa mengurangi kewibawaan, ini bisa mengurangi muruahnya. Demikian, sementara ini penting bagi setiap muslim, bagi seorang muslim untuk menjaga harga dirinya, untuk menjaga kewibawaan dia. Nabi SAW kita tahu ini yang paling mesra dengan istri-istri beliau. Nah, lihat Aisyah menceritakan bahwasanya pada saat tubuh Aisyah belum banyak dagingnya, artinya tidak gemuk, ya, beliau ikut bepergian bersama dengan Nabi SAW. Yang dilakukan Rasulullah apa? Rasulullah ingin menampakkan kedekatannya dengan Aisyah. Ketika di jalan, para sahabat diperintahkan oleh Nabi untuk maju terlebih dahulu, jalan di depan. Ya, jalan di depan. Artinya apa? Ya, agar para sahabat ini tidak tahu yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Aisyah. Ya, mereka diperintahkan oleh Rasulullah jalan ke depan. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah apa? Pacuan ini, lomba lari dengan Aisyah. Dan kali itu Aisyah menang. Nah, kemudian Aisyah sudah melupakan kejadian itu dan Nabi SAW melakukan perjalanan lagi bersama dengan Aisyah. Itu kali yang kedua. Ya, orang-orang para sahabat diperintahkan untuk ke depan supaya nggak kelihatan Nabi apa yang dilakukan dengan Aisyah. Pacuan lagi, dan kali itu Rasulullah yang menang. Ya, karena pada saat itu Aisyah sudah mulai badannya berisi seperti itu, sudah gemuk. Ya, sehingga Rasulullah memenangkan kali yang kedua. Nah, ini diusahakan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah supaya tidak dilihat oleh para sahabat. Nah, hari ini media sudah menyebar kan seperti itu. Nah, jangan sampai sesuatu yang mengurangi kewibawaan kita ini kita perlihatkan, kita lakukan, hendaknya dijaga. Kemudian yang ketiga, ya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, boleh jadi apa yang kita tampakkan dari kemesraan bersama dengan pasangan kita ini bisa melahirkan kemaksiatan-kemaksiatan. Contohnya apa? Kemesraan dengan menampakkan aurat. Ya, kemesraan dengan menampakkan aurat. Contohnya, ya, si istri kalaupun tidak menampakkan aurat, dia akan berpenampilan wah seperti itu. Ya, kenapa? Mau ditampilkan berdandan. Ya, kemudian ya, naudzubillah kalau seandainya menampakkan auratnya terbuka, bahagian yang dilarang untuk dibuka kan seperti itu, tangannya, kakinya, ya, wajahnya demikian. Nah, ini akan menimbulkan apa? Maksiat. Ya, orang-orang ingin berbuat maksiat ketika dia melihat ada sesuatu yang memancing kemaksiatan. Sementara Nabi SAW mengatakan, man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamim syai'a. Barang siapa yang menunjukkan kesesatan, ya, keburukan, ya, baginya dosa, ya, seperti dosa orang yang mengikuti, tidak kurang sedikit pun dari dosanya. Jadi apa? Ketika ada orang yang melakukan kemaksiatan disebabkan dia melihat ada kemungkaran pada diri kita, ketika kita tampilkan kemesraan, ya, diri kita terhadap istri kita di hadapan banyak orang, memicu orang lain berbuat maksiat, kita berdosa. Nah, ini bahayanya. Ya, ini bahayanya. Kemudian yang terakhir, ya, boleh jadi di luar sana ada orang-orang yang tidak mesra dengan pasangannya. Ada masalah dengan pasangannya. Nah, ketika dia lihat kemesraan seperti itu, muncul sifat hasad, keinginan. Ya, apalagi kalau seandainya foto-fotonya, masya Allah bang, di luar negeri. Iya, di upload ternyata lagi di mana. Ya, sementara pasangannya itu nggak pernah ngajak kemana-mana kan seperti itu. Akhirnya muncul sifat hasad tadi. Ya, peluang bagi dirinya untuk kemaksiatan, ya, untuk membenci orang-orang yang seperti ini, dan untuk melampiaskan kekesalan kepada pasangannya itu terlihat dari sini. Pasangannya tidak pernah mengajak kemana-mana, tidak pernah menampakkan kemesraan, muncul sifat hasad tadi. Maka tutup semua celah-celah yang menyebabkan orang lain berbuat maksiat, itu disebabkan karena kita. Nah, tidak lain karena apa? Karena mungkin keinginan kita
menampakkan kemesraan dengan pasangan kita. Nah, kalaupun kita ingin bermesraan, ya bergandengan tangan, berpelukan, maka hendaknya kita senantiasa menutupi diri. Jagalah hal-hal yang bisa menyebabkan muruah kita ini tergadaikan, ini tercoreng. Nah, karena di antara bentuk kemuliaan kita adalah menjaga kehormatan diri kita. Nah, Allah a'lam. Masya Allah, jazakallah ya Ustadz. Jadi kalaupun pengen masa-masa cukup kita dan pasangan kita aja, Iya. nggak usah ditunjuk-tunjuk kali lah Nah. gitu Ustadz ya, Masya Allah. Jazakallah ya Ustadz atas Jazakallah. faedahnya. Baik pemirsa Arsyad TV dimanapun Anda berada, itu dia tadi faedah singkat kita mengenai menunjukkan kemesraan di sosial media ataupun di tempat umum. Baik, semoga yang disampaikan oleh Ustadz tadi bisa kita amalkan dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.